Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi semuanya. Kak Debbie, gimana kabarnya? Luar biasa, sangat baik Kak Erik. Haleluya, Puji kita Tuhan. semua sehat ya, yang ada di Iya. rumah juga. Kakak percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, Amin. kita mau siapkan hati kita adik-adik, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kakak undang bersama-sama, kita mau lipat tangan kita, mata kita ditutup sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali Tuhan dengan Engkau di dalam kebaktian streaming sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kuasa dan pujian penyembahan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami semua dan melawat kami semuanya Tuhan. Bawa kami untuk lebih tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Iya. Haleluya. Boleh ditoleh, mungkin kanan kirinya Iya. ada orang tuanya Kak Debbie, Iya, ada mungkin ada kakaknya, saudaranya, iya, kakak ada adiknya, adiknya. boleh berikan Iya. senyuman yang Senyum, terbaik. iya. Oke, puji Memuji nama Tuhan harus dengan sukacita ya Kak Erik ya. Meskipun kita nggak boleh salaman, Iya. tapi kita boleh tetap memberikan senyuman yang paling Iya, manis betul, buat betul, Tuhan Kak Erik. kita. Iya. Haleluya. Kak Erik, Ya, kita gimana Kak Debbie? sebelum memuji Tuhan, kita yel-yel dulu. Oh iya ya. Iya. Ada yel-yelnya ya ini adik-adik. Iya. Kita mau sama-sama nanti belajar. Sebetulnya mungkin yang dulu-dulu kita pernah mempraktekkannya ya Kak Debbie ya. Iya. Mungkin adik-adik yang ada di rumah mungkin masih ingat Kak Debbie. Iya. Yel-yelnya. Kita mau tes lagi aja ya supaya kita ingat kembali yel-yelnya ya. Yel-yelnya seperti apa? Tirukan Kak Debbie dan Kak Erik. Ya, puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yesus. Belum semuanya Kak Debbie. Iya, Belum lebih sempat. semangat lagi ya Kak Erik Ya, ya. kita ulangi ya, sekali Ayo, lagi ya. Adik-adik yang di rumah semuanya ya. Kita lebih semangat lagi. Yes. Ya, iya Kak Erik ya. Oke. Ayo coba lagi. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yes. Haleluya. Kasih Yesus itu setingginya apa Kak Debbie? Lebih tinggi dari langit. Wow. Iya Kak Erik, Lebih nggak tinggi dari terbatas. gunung ya, Iya, dari langit nggak ya. terbatas kasih Tuhan itu. Gunung Bromo kalah tingginya. Kalah Kak Erik. Waduh. Iya, berarti kasih Yesus itu luar biasa ya. Puji Ya, nama iya Tuhan. adik-adik, ayo kita bersuka cita karena memiliki kasih Tuhan yang luar biasa. Yes. Ya Kak Erik ya. Kita mau ekspresikan Iya. lagu ini dengan kita bangkit berdiri bersama-sama yang di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau meresponi, kita mau mengekspresikan cinta kasih Tuhan terhadap kita semuanya. Haleluya. Pakai gerakan semuanya Pakai Kak gerakan Erik. tentunya Kak Debbie. Iya. Yuk kita sama-sama musik. Sama-sama tepuk tangan ya. Boleh goyang kanan kiri juga. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Kasih Yesusku. Oh, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Ada lompat semua. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, luar biasa ya Kak ya. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus itu ya, ya biar capek, badan kita sehat, diberkati Tuhan. Puji Kak nama Eri. Tuhan. Iya. Iya. Adik-adik sudah capek? Belum kan? Ya Belum. kakak percaya. Belum, Kak. Ya di Iya. rumah pasti Iya. tetap semangat, tetap mau semangat. memuji nama Iya, Tuhan. Betul, betul Kak. Ya, haleluya. Yuk, kita tetap bersuka cita adik-adik. Ya, tetap Ya. bangkit berdiri, tetap menggunakan tangan kaki kita untuk bergerak buat Tuhan. Yes. Ya. Kasih Tuhan itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kita Kak Eri. Oh iya Kak. Iya. Pasti. Iya, karena begitu dalamnya, begitu lebarnya, Kita tidak bisa. Iya, enggak terbatasi. Betul, iya. betul. Kita harus bersuka cita terus. Ayo adik-adik. Kita ekspresikan lewat nyanyian ini, oke? Sama-sama. Pakai gerakan lagi, ya. Tetap bersuka cita. Yuk, Iya. sama-sama. Yes. Katakan sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, Putar semua. bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya Kak ya. Oh iya, Iya. tetap berdiri adik-adik. Iya, kita bersyukur kalau Tuhan itu selalu menjagai kita loh Kak. Oh iya. Iya, dimanapun kita berada tuh Tuhan Yesus ada loh Kak. Puji nama Tuhan. Iya, luar Baik di biasa. rumah, Iya, di ada luar. Tuhan. Meskipun musim COVID begini, Kak Devi. Ada Tuhan Yesus Wah. Kak, selalu menjaga kita. Puji nama Iya. Tuhan. Tidak perlu khawatir adik-adik ya. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara offline karena mungkin kondisi hari ini, tapi kita tetap yakin Tuhan melindungi setiap kita. Ya, Amin. kita mau Iya. nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, Iya. mengekspresikan cinta kasih Tuhan kita. Iya. Haleluya. Siap-siap Gerakan ya? semuanya ya. Kita mau mendaki-daki Iya. gunungnya Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun luas membentang, Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Yes. di kiri kau ada. Katakan yes. Di kanan
Luar biasa ya Kak Erik ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas dengan Iya, apapun Kak betul Debbie. Kak Erik. Iya. Kita tidak bisa mengekspresikannya dengan apapun. Iya. Ya, oleh karena itu kita mau memsiapkan hati kita. Ya, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh, boleh angkat tangannya. Ya, kakak percaya semuanya akan mengangkat tangan. Karena Tuhan yang kita sembah itu sangat mengasihi buat kita semua. Amin. Kak Debbie, Kak Erik, maupun adik-adik yang di rumah, orang tua kita. Semua Tuhan mencintai. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sangatlah besar buat setiap kita. Iya. Jadi tidak ada alasan adik-adik untuk kita tidak mencintai Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah sangat baik, sangat sungguh baik. Rasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang mau mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya, kita mau angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dari awal kembali, ku mau cinta Engkau, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
sembahlah Dia. Engkau baik buat setiap kami, sembahlah Dia. Engkau mengasihi buat setiap kami. Haleluya. Sungguh kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini yang menjadi doa kami Tuhan. Amen. Ini yang menjadi kerinduan hati setiap kami Tuhan. Bahwa Yes, kami mau Lord. mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau mengasihi Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sangat percaya pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami semua akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap anak-Mu, menjamah hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar ini, anak-anak sekolah minggu boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik orang tua, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi, kita beribadat bersama-sama kembali pada saat ini. Ya. Apa kabarnya adik-adik? Sudah memasuki tahun ajaran yang baru, ya? Dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Juga jangan lupa tetap membaca Alkitab dan berdoa. Kerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah dengan penuh semangat, rajin, ya, itu untuk masa depanmu. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang bertopik a roaring lion. Artinya singa yang mengaum-aum. Nah, saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangun berdiri. Saya akan mengajak satu ayat yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Adik-adik silakan berdiri. Ayat ini kita akan baca bersama-sama dan sebagai ayat hafalan. Ya. Oke? Siap? Baik, saya akan mulai. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dari terjemahan baru. Bunyinya demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Silakan duduk adik-adik kembali. Puji nama Tuhan. Di dalam bahasa Inggris adik-adik bisa lihat di monitor ya. As a roaring lion ya. Seperti singa yang mengaum-aum. Surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ini adik-adik, itu adalah termasuk surat 1 Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dengan urapan Roh Kudus, tujuannya memberi nasihat agar umat Allah itu mengikuti teladan dari Yesus. Sekaligus nasihat ini juga merupakan
satu peringatan juga agar kita selalu waspada terhadap segala tipu daya iblis. Karena iblis ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Nah, sampai di mana berbahayanya iblis itu? Mengapa ya kok iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum? Lalu bagaimana kita menghadapinya? Nah, mari kita simak di dalam terang firman Tuhan, ya adik-adik, kita perhatikan baik-baik, ada beberapa hal. Yang pertama, ya, iblis itu adalah musuh kita. Iblis itu adalah musuh kita. Adik-adik, kalau kita biasanya disuruh mengasihi orang-orang yang ada di dekat, orang tua, anak, saudara, teman, ya. Tapi ada satu yang harus dimusuhi, yaitu iblis. Karena memang iblis itu adalah musuh kita. Jadi musuh kita bukan manusia, tapi iblis. Iblis itu berupa roh-roh jahat, adik-adik. Dia tidak kelihatan, ya, berupa wujud gitu tidak. Tapi berupa roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi sementara kita ada di sini, adik-adik, yang tidak kelihatan itu iblis ada beredar-edar. Ya. Coba adik lihat pada gambar itu. Kita tidak bisa melihat dia. Kita tidak bisa mengenal dia. Tidak bisa menjamah dia. Karena dia tidak kelihatan. Tapi ada di udara. Ya, berupa roh-roh jahat. Kita tidak bisa menyerang dia. Tapi kalau adik-adik lihat sebaliknya. Iblis itu adalah berupa roh-roh jahat di udara. Ya, dia bisa lihat kita. Kenal. Bisa menjamah, bisa menyerang kita. Nah, adik-adik, ini perlu adik-adik ketahui bahwa iblis itu adalah musuh kita. Ya. Iblis itu licik dan licin. Adik-adik, harus diwaspadai, ya. Harus dilawan, bahkan dikalahkan, adik-adik. Ya. Oh, luar biasa, adik-adik. Kita bisa mengalahkan iblis itu, adik-adik. Dengan apa? Dengan kuasa Allah dan dengan iman yang teguh. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus belajar firman Tuhan baik-baik. Supaya iman kita teguh dan dengan pengertian yang baik kita bisa melawan segala tipu daya iblis. Kita kan melanjutkan. Yang pertama itu, adik-adik, arti dari iblis, ya. Nama iblis itu artinya penuduh. Dia disebut juga dengan si jahat, ya. Atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan setan, ya. Atau satan. Itu artinya musuh atau lawan, ya. Kadang-kadang juga disebut dengan Baal Sebul, ya. Iblis itu adalah penguasa dunia, penguasa kerajaan angkasa. Iblis itu adalah penghulu dari setan, adik-adik. Kalau adik-adik nanti baca di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan iblis itu adalah raja segala roh jahat. Raja segala setan. Jadi setan itu sebagai utusan dan pelayan dari iblis. Ya. Kita perlu tahu sedikit-sedikit adik-adik ya tentang hal ini. Ya. Lalu kita lanjutkan. Asalnya dari mana? Nah, iblis itu adalah asalnya dari salah satu penghulu malaikat yang ada di sorga pada waktu itu. Namun, oleh karena kesombongannya, iblis ini ya dulunya malaikat. Dia itu ingin menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi lagi. Lalu ia sombong, memberontak terhadap Allah. Sebab itu dia dicampakkan ya oleh Tuhan dan mendapatkan hukuman di neraka. Itu asalnya, adik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya iblis itu selalu melawan Allah, melawan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia juga menghalangi
orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menghalangi pekerjaan Tuhan, termasuk Injil yang disampaikan. Iblis itu membujuk, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Manusia tanpa Tuhan itu akan menjadi mangsa yang empuk bagi iblis. Coba adik-adik lihat pada gambar. Iblis itu penipu adik-adik, licin dan licik. Yang mestinya racun sama dia dibalik, ditutupi. Wah, ini nikmat. Padahal itu adalah racun. Racun itu mematikan. Sedikit saja itu mematikan. Tapi dia berkata, gak apa-apa, dikit-dikit saja. Nah, makanya itu adik-adik, kita harus mengenal, mengenal firman Tuhan. Sebab manusia yang tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, itu menjadi mangsanya iblis. Kalau sudah menjadi mangsanya iblis, dijadikan hamba dosa, selalu berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu akan mendapat hukuman, betul. Hukuman upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah maut. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Singa yang mengaum-aum. Adik-adik tentu tahu binatang singa Singa itu adalah binatang yang apa adik-adik? Yang sangat berani, buas, lalu ganas, kejam, kuat, rakus, dan tangkas. Itulah singa. Kalau dia mencari mangsanya, dia itu kadang-kadang sembunyi, mengedap-endap, lalu pada suatu saat dia akan menyerang dengan cepat dan akan menerkam mangsanya itu dan akan dicabik-cabik. Sebab itu singa disebut juga dengan raja hutan karena dia memang sifat-sifatnya itu kuat, dahsyat adik-adik seperti itu. Kita lihat adik-adik. Yang pertama dari singa itu apa? Mengaum. Mengaum-aum. Aumannya singa ini adik-adik begitu keras sehingga suara aumannya ini adik-adik menurut data yang pernah saya baca itu bisa terdengar sampai 5 bahkan 7 kilometer. 1 kilometer berapa meter adik-adik? Berapa? 1000 meter. Jadi kalau 5 sampai 7 kilometer berarti sampai 5.000 sampai 7.000 meter suara aumannya itu bisa terdengar. Luar biasa adik. Aumannya ini membuat mangsanya itu yang dari jauh tuh menjadi gemetar. Suaranya singa, raja hutan mau deket ini. Mangsanya yang dari jauh mendengar aumannya ini, dia menjadi gemetar, takut, dan bisa-bisa tidak berdaya adik. Nah, kita akan pelajari adik. Iblis diumpamakan seperti singa. Singa yang mengaum-aum. Untuk menakuti mangsanya sehingga lemas, bingung, tak berdaya dan putus asa. Jadi luar biasa adik. Aumannya singa ini bisa membuat mangsanya seperti gemeteran begitu. Haleluya. Adik-adik, kita lihat waktu Goliat raksasa itu yang dari Filistin berteriak-teriak di sini saya umpamakan seperti mengaum-aum seperti singa tadi untuk meneror umat Allah, umat Israel pada waktu itu sehingga
orang Israel pada waktu itu yang dilawan dengan Goliat yang besar itu kena aumannya ini gak berani adik-adik. Umat Allah pada waktu itu menjadi cemas semuanya, penuh dengan ketakutan. Termasuk Raja Saul pada waktu itu gak berdaya adik-adik. Goliat berkoar-koar adik-adik. Dia berkata, hei mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku ini orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Wah adik-adik, dia berkoar-koar, dia meneriakkan adik-adik. Orang Israel penuh dengan ketakutan. Tapi untunglah pada waktu itu ada siapa? Daud. Daud itu diurapi oleh Tuhan adik-adik. Tuhan itu memakai Daud meskipun masih remaja, ya, masih kecil, ya, masih remaja. Karena dia takut akan Tuhan, dia itu setia kepada Tuhan adik-adik. Suka memuji-muji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Akhirnya Goliat yang besar itu adik-adik, yang mengaum-ngaum ini bisa dikalahkan oleh Daud yang remaja ini. Nah, adik-adik, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini ya, adik-adik kan lihat di situasi di sekitar adik-adik, suasana di rumah, di mana-mana adik-adik ya, suasananya seperti itu, seolah-olah mencekam adik-adik. Adik-adik harus stay at home ya, semua diminta kalau tidak perlu tidak keluar ya. Nah, iblis juga seperti itu. Mengintimidasi, menakut-nakuti mangsanya lewat auman itu. Aumannya itu berupa apa? Bukan ya itu memang singa. Tapi dia mengeluarkan lewat panah berapi dari iblis. Sehingga orang yang tidak percaya adik, itu menjadi lemas. Oh, bagaimana ini ya keadaannya seperti begini. Menjadi bengong. Aduh, gak berdaya. Aduh, putus asa. Nah itu serangan iblis adik-adik. Aumannya iblis. Dalam menghadapi kebutuhan hidup, menghadapi masalah, sakit penyakit. Iblis seringkali menyerang dan menakut-nakuti kita adik-adik. Lewat persoalan, lewat kenyataan hidup yang ada saat ini ya. Iblis berkata, kamu gak mampu, kamu gak bisa, gak sanggup. Kamu gak akan tertolong, masa depanmu suram. Ya. Jalan buntu ini, ya. Tidak ada harapan. Tidak ada lagi pertolongan. Ya. Aumannya iblis itu seperti itu adik-adik. Sehingga kalau kita tidak berjaga-jaga, bisa apa adik-adik? Oh, khawatir, susah, ya, galau. Atau ada lagi yang bereaksi dosa adik-adik. Suka marah-marah, ya, maki-maki. Wah, caranya begini mati aja. Lah, seperti itu adik-adik. Itu yang iblis selalu aum-aum ini adik-adik. Sehingga orang itu takut, lalu tidak bisa menguasai diri. Karena masalahnya, situasinya, lalu enggak berdoa. Takut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma mengomel saja. Mestinya kan bersyukur. Tapi kena aumannya iblis. Waduh, enggak bisa bersyukur. Kenapa? Khawatir, takut. Adik-adik. Sehingga ya enggak baca Alkitab, ya enggak berdoa, ya enggak bersyukur, ya enggak memuji Tuhan. Tapi malah berbuat hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan. Itu yang seringkali iblis membuat panah berapi kepada manusia. Nah oleh sebab itu adik-adik, iblis itu seringkali mengintimidasi, menakut-nakuti kita seperti itu. Padahal iblis itu adik-adik, itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Iblis itu sudah dihancurkan, dibinasakan adik-adik. Sudah kalah
pada waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu menjadi kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau begitu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, takut enggak adik-adik sama iblis? Takut enggak sama masalah dengan tantangan dalam hidup ini? Takut enggak? Enggak, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, adik, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Luar biasa itu ada adik. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa adik. Jadi kita sekali-kali tidak perlu takut. Ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, adik, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan iblis. Asal dengan Allah. Ya. Kalau dengan Allah dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Pasti menang. Ya, tapi ada syaratnya, adik. Syaratnya kenapa? Yaitu kita harus hidup di dalam kesucian. Taat firman Tuhan. Itu adik. Sebab itu kita harus mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan tidak perlu takut. Karena Allah yang di dalam kita lebih besar dan dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ada satu nyanyian adik. Nyanyiannya sederhana, tapi menguatkan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Puji nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kita pasti menang terhadap iblis. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, dari yang pertama tadi ya. Iblis itu selain menakut-nakuti, mengaum-ngaum, dia itu penipu, adik. Menipu. Iblis itu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik, waktu membaca di dalam kitab Kejadian, Pasal 3 itu, ya. Di situ ada siapa? Ular. Terus ada siapa lagi? Ya, Hawa, ya, betul. Nah, ular itu datang adik kepada Hawa pada waktu sendirian. Iblis itu pintar, licin. Dia tahu situasi yang seperti itu, lalu dia membisiki kepada si Hawa. Kalau adik baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 itu, adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam itu bisa kamu makan bukan? Nah adik, iblis memutarbalikkan. Padahal Tuhan tidak berkata begitu. Ya. Lalu Hawa memberi kesempatan kepada iblis untuk bercakap-cakap. Tidak, Tuhan itu boleh kami makan, hanya ada satu yang tidak boleh kami makan. Lalu iblis diajak bicara begitu adik, diberi kesempatan. Iblisnya apa adik? Bukan seperti begitu. Justru kalau kamu nanti makan, kamu jadi hebat seperti Allah. Makanya kamu diberitakan seperti begitu. Ya, iya tak? Iya tak? Wah, Hawa mulai terbujuk. Sampai akhirnya terbujuk oleh ular. Ular itu gambaran daripada iblis adik. Ya, lalu jatuh di dalam dosa. Karena iblis itu penipu manusia yang tidak mengerti firman Tuhan. Yang tidak berjaga-jaga. Padahal Tuhan kan sudah pesan kepada Hawa, ya, sama Adam. Ya. Tapi Hawa memberi kesempatan kepada iblis untuk bercakap-cakap.
Mestinya dia pergi saja, tidak usah mendengarkan suaranya iblis. Adik-adik, ada satu ayat yang ada di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Coba adik-adik perhatikan ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Adik-adik perhatikan kalimat yang diberi tanda kuning ini. Ia adalah apa? Pembunuh manusia. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, dusta. Dusta itu bohong. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Coba adik-adik perhatikan kalimat ini lagi ya. Sebab ia, yaitu iblis, adalah apa? Pendusta. Dan bapak segala dusta. Jadi jelas sekali adik-adik firman Tuhan ini. Yang mengatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh, pendusta, dan bapak pendusta. Atau bapak pembohong. Ya, iblis itu adik-adik. Dia itu penuh dengan siasat. Penuh dengan tipu muslihat. Dia memasang jerat agar mangsanya bisa ditangkap. Lalu diterkam habis-habisan. Kadang-kadang dia bisa membuat mujizat palsu. Mujizat, tapi palsu. Ya. Iblis itu juga bisa menyamar adik-adik. Coba lihat gambar itu adik-adik. Kelihatannya seperti malaikat terang ya. Wow, baik, bagus. Tapi di belakangnya itu iblis yang mengendarai adik-adik. Oleh sebab itu kita harus mengerti siasat dari iblis ini. Karena iblis itu juga bisa membuat hal-hal yang takjub, hal-hal yang luar biasa. Tapi itu semua adalah palsu. Dia menyamar adik-adik. Coba adik-adik lihat pada gambar ini adik-adik. Kadang-kadang dia berkata, dosa itu nikmat, tidak apa-apa, ya, biar pengalaman. Kamu kan masih muda, enggak apa-apa berbuat dosa-dosa sedikit, enggak apa-apa. Jangan terlalu kuno, ya. Kamu itu sok suci. Kamu ini enggak apa-apa, kamu kan dewasa sudah, ya, enggak apa-apa. Iblis memberikan kata-kata tipuan adik-adik. Padahal apa yang dibisikkan itu adalah tipu daya iblis. Tipu daya setan adik-adik. Oleh sebab itu kita harus bisa mengerti firman Tuhan baik-baik. Sehingga bisa mengenali, oh tidak, aku harus hidup dalam kesucian. Kalau iblis mengajak saya untuk berdosa, dengan kata-kata, enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Wah bahaya adik-adik. Adik-adik tahu racun kan yang tadi saya berikan gambaran itu. Racun itu kalau diminum sedikit bagaimana? Mati. Sedikit aja bisa mati. Tapi iblis berkata, enggak apa-apa, nikmat. Nah adik-adik, kita perlu mengenali siasat iblis ini. Sehingga kita tidak sampai kena oleh tipu muslihatnya dari iblis. Ya adik-adik. Orang beriman adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah lahir baru, ya, itu tidak mau berdusta, ya, tidak mau bohong, tidak mau menipu, memalsu tanda tangan, ya, memalsu barang dan lain sebagainya. Bersiasat, berkomplot untuk mencari keuntungan sesuatu dengan cara yang salah, ya itu tidak mau lagi karena kita adalah orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Kalau orang suka berbohong, adik-adik, menipu, ya memalsu, membuat sesuatu kecurangan, itu kan sama dengan dari bapaknya siapa tadi? Betul, dari iblis. Karena iblis itu adalah pendusta, pembohong,
bapak segala dusta. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tidak boleh lagi berdusta, Adik. Tidak jujur. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kalau gitu, Kak? Menurut firman Tuhan, Adik, ya, yang ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-37, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Harus jujur. Ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat. Jadi kalau ada yang suka bohong, tidak jujur, curang, ya itu berasal dari siapa? Dari iblis. Jadi kita harus jujur. Tentu selain jujur kita juga harus cerdik ya adik. Jangan sampai bodoh. Kita harus tulus seperti burung merpati, tapi apa? Tulus, cerdik seperti ular. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, kita juga harus cerdik. Ada adik, iblis itu penuh dengan tipu daya macam-macam ya adik. Kadang-kadang ya kita lihat pakai kuasa gelap yang dinamakan okultisme. Ya, kan ini zaman sukar ya adik. Ada beberapa orang yang berpaling dari Tuhan. Wah, sukar, cari uangku sedikit, hampir tidak ada. Lalu dia pergi ke orang-orang pintar, dalam tanda kutip, pergi ke paranormal, adik-adik ya. Lalu mencari pesugihan, mencari pelarisan, agar dagangannya yang seperti ini bisa laris. Lalu diberikan jimat-jimat, pegangan-pegangan tertentu, adik-adik, supaya bisa laris kembali, supaya uangnya bisa masuk lagi. Tapi dengan cara-cara kuasa gelap. Itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada adik, ada orang rumah seperti itu ya, beritahu, Pak, Bu, jangan ke kuasa gelap. Sebab apa adik? Iblis itu tidak pernah memberi yang baik. Tidak pernah memberi yang baik. Tidak ada gratisan bagi iblis adik. Iblis itu tidak pernah memberi yang baik. Oh baik-baik, itu permulaannya, itu umpannya. Setelah itu, seperti adik lihat pada gambar itu. Ya, orang diberi pertolongan ya, oleh kuasa gelap. Pertamanya adik, seperti orang dipijeti itu ya. Oh enak ya, enak capek-capek dipijetin. Tapi yang mijetin iblis. Apa akhirnya adik? Nanti kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk begitu, nah iblis akan membinasakan orang itu. Jadi kalau orang pergi ke kuasa gelap, suatu saat akan dibinasakan oleh iblis. Tubuhnya juga jiwanya. Oleh sebab itu adik-adik, ya kita perhatikan firman Tuhan baik-baik. Jangan minta pertolongan kepada kuasa gelap, kepada kuasa iblis. Kalau engkau perlu apa-apa, keluargamu perlu apa-apa, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ya adik-adik. Singa itu mengaum-ngaum, dia itu menipu iblisnya. Lalu iblis itu juga apa adik? Kalau kita lihat singa adik, singa itu dikatakan apa? Ganas dan kejam. Ya. Ganas dan kejam. Zaman dahulu orang hukuman ya kalau berbuat salah dan melampaui batas tertentu adik-adik ya, seringkali dilemparkan kepada binatang yang namanya singa. Coba adik-adik ingat-ingat cerita waktu Daniel itu ya. Dia kan pernah dimasukkan ke dalam lubang singa, tapi bukan karena berbuat salah, tapi dia mendapatkan ujian iman adik-adik. Sampai dimasukkan ke dalam lubang singa. Apa yang terjadi? Singanya diem adik-adik. Kenapa? Karena mulutnya singa itu dikatupkan oleh kuasa Tuhan. Sebab
Daniel ini orang yang takut kepada Tuhan. Tuhan menjaga Daniel sehingga tidak sampai kena singa. Tapi orang-orang yang jahat itu akhirnya yang kena makan singa. Ya. Kalau iblis diumpamakan seperti singa, karena memang iblis itu ganas dan kejam, adik-adik. Iblis itu penguasa kejahatan. Manusia yang berdosa itu, adik-adik. Coba adik-adik lihat ya. Pada gambar ini, adik-adik. Ya. Kalau tadi singa kan ganas dan kejam. Sekalipun binatang banteng yang besar-besar itu dicapik-capik, adik-adik. Karena dia rakus, ganas. Iblis juga begitu, adik-adik. Manusia yang berdosa itu satu saat akan dicapik-capik oleh iblis. Karena manusia yang berdosa itu jadi mangsa empuk dari iblis. Coba lihat adik-adik pada gambar itu. Manusia yang berdosa tanpa Tuhan Yesus, itu nasibnya seperti itu, adik-adik. Diapakan? Dibawa oleh iblis. Diseret, ya, lalu dipancung dan dimasukkan iblis ke dalam neraka. Waduh, mengerikan, adik-adik. Nasib dari orang-orang yang berdosa. Karena memang iblis itu kejam, ganas. Dia tidak peduli. Jadi manusia yang berdosa itu ada di bawah kuasa iblis. Tapi kita puji nama Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus justru harus dilawan kuasa iblis. Tapi orang yang berdosa jadi mangsanya iblis. Jadi makanannya iblis. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, manusia yang berdosa, yang tidak mau bertobat itu, adik-adik, nasibnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Manusia yang berdosa itu memerlukan siapa? Juru selamat. Juru selamat kita itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ditawarkan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tidak sampai dihukum, ya, tidak dikuasai lagi oleh dosa dan iblis. Tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, kalau ada di antara keluargamu yang belum mengenal kepada Kristus, ceritakan tentang Yesus. Agar mereka bisa dibebaskan dari ikatan dosa, iblis, dan neraka. Kalau mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan kebebasan, ya, hidup merdeka dari dosa, dari cengkeraman iblis, dan mendapatkan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Sekarang akan kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau ada seorang tentara disuruh berjaga-jaga, tentu dia akan awas, ya. Dia sadar, tidak ngantuk, lalu tiduran begini, ya. Itu namanya tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Tapi seorang yang berjaga-jaga itu harus waspada, siap sedia, siap siaga, tidak mabuk, tapi bisa menguasai diri, lagi siuman. Nah, itu namanya waspada. Seperti seorang penjaga itu ada ya, harus awas supaya tidak ada musuh yang masuk. Betul. Kalau ngantuk, apalagi tertidur, musuh masuk tidak ada yang tahu. Tapi kalau dijaga-jaga begini ada, tuh. Musuhnya bisa dihalau. Nah, demikian pula dengan iblis ini, adik. Tuhan meminta kepada kita, sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang jahat, jangan sampai ada panah berapi dari iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Karena iblis itu tidak nampak. Seperti virus itu, adik. Virus COVID itu, 19. Tidak nampak, tapi bisa mematikan. Tapi dia cuma mematikan tubuh, tidak bisa mematikan jiwa kita. Tapi iblis ini bisa mematikan tubuh dan jiwa. Sehingga orang itu dibawa ke neraka. Tapi puji nama Tuhan, adik-adik. Kita percaya kepada Yesus, ya kita bisa melawan iblis yang tidak kelihatan itu. Namun kita harus jaga-jaga, adik-adik. Sehingga kita tetap waspada.
tidak sampai terbujuk, terayu oleh iblis. Ya, kalau tidak sadar bisa kena terkam iblis sampai habis adik-adik. Karena memang iblis itu licin, licik, pendusta, dan pembunuh. Makanya itu adik-adik, pada saat ini firman Tuhan disampaikan kepada kita, supaya kita sadar, waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa hal, coba adik-adik simak ya. Yang pertama, cara melawan iblis, pertama dengan Roh Kudus. Mengapa perlu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa, power. Itu ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini kunci untuk menghadapi iblis, pencobaan, kesulitan, maupun dalam segala kehidupan sehari-hari. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Sebab kita ini manusia terbatas, tak berdaya. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka kita jadi luar biasa. Tapi kalau nggak ada Tuhan, jadi biasa. Tapi kalau ada Roh Kudus, diberikan kuasa, diberikan power, sehingga bisa jadi kuat untuk menghadapi hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu adik-adik perlu Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang menang. Jadi tidak mau seenaknya sendiri, nggak bisa diatur, itu enggak. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, itu dipimpin Roh, mau taat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana caranya melawan iblis? Ya adik, yang kedua dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pedang roh. Jadi kalau adik-adik seperti hari ini ayat masnya kan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Adik-adik baca baik-baik. Nanti lain kali kalau ada suara iblis berkata, oh kamu berbuat begini aja enggak apa-apa. Nah ayat yang adik-adik punya itu hafalkan. Nanti dipakai, hei iblis aku tidak mau mengenal, tidak mau menuruti suaramu. Dalam nama Yesus diusir adik-adik. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu dipakai sebagai pedang roh. Mungkin adik-adik iblis berkata nyontek aja, enggak apa-apa. Ya, tapi adik-adik pegang firman Tuhan, tidak mau, aku harus jujur. Iblis pergi. Nah, itu adik-adik. Jadi kita punya firman, hafalkan, baca adik-adik Alkitabmu setiap hari. Baca ayat demi ayat, kalau ada yang berkesan atau ada ayat-ayat mas dicatat, dihafalkan. Nah itu memberkati hidupmu, jasmani dan rohani. Sekolahmu juga hatimu, hidupmu, keluargamu diberkati oleh karena engkau percaya akan firman Tuhan. Orang yang baca Alkitab adik-adik, timbul iman. Nah imannya ini yang membuat dia bisa hidup. Kalau orang tidak ngerti firman Tuhan adik-adik, mudah tertipu oleh iblis. Sekarang yang nomor 3 adik-adik. Kalau pertama apa tadi? Roh Kudus. Yang kedua apa? Firman Tuhan. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu bisa diusir, dikalahkan. Di dalam Alkitab adik-adik, itu ada orang gila Gadara. Ini dulunya adik-adik mestinya enggak apa-apa adik-adik. Tapi karena dia itu orang berdosa, mungkin keras hati dan lain sebagainya, buka kesempatan kepada iblis. Sampai suatu saat dia dirasuk oleh setan sehingga jadi gila. Orang-orang yang sekampung itu enggak berani adik-adik sama orang gila ini. Bagaimana kalau dirantai dibuka begini, lalu dia teriak-teriak. Orang enggak berani adik-adik. Ya, tidurnya di kuburan. Ya, enggak bisa diberitahu, enggak bisa diatur. Lari sana, lari sini, ya tidak takut api. Wah ini memang betul-betul dikuasai oleh iblis adik-adik. Tentu orang yang gila Gadara ini
tersiksa karena dirasuk oleh iblis. Dia menderita, tapi tidak ada kuasa untuk melepaskan dirinya dari iblis. Suatu waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus mengusir setan-setan yang ada pada orang gila Gadara itu. Akhirnya apa tadi? Setannya lari. Dan orang itu tertolong. Adik-adik lihat pada gambar itu, dulunya tidak berpakaian, kotor, najis, ya, waduh, kotor sekali adik-adik. Tidak waras, tidak bisa diatur, tidak tahu malu, ya kan? Namun setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, sembuh, sehat. Nah, itu adik-adik. Demikian pula dengan kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, diberikan kuasa untuk mengusir setan. Mari kita baca ayat ini adik-adik. Markus 16 ayat yang ke-17 dan ke-18. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah siap? Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut dan mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi adik-adik jangan salah mengerti ya, kalau gitu minum racun aja. Oh tidak, ya itu kalau misalnya diracun sama orang yang jahat itu adik-adik. Kalau kita ada kuasa Tuhan, tidak akan sampai kena. Tapi tidak boleh mencobai Tuhan. Nah, kembali ke ayat ini adik-adik. Jadi adik-adik, saya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, itu diberikan kuasa untuk mengusir setan. Sehingga kita bisa menang. Lalu pada bagian yang keempat, adik-adik, yang terakhir, ya, yang tidak kalah pentingnya, ini satu hal yang perlu diperhatikan adik-adik, yaitu apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya kasih contoh adik-adik ya. Simson. Ya. Simson itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Coba perhatikan. Binatang apa yang pernah dikalahkan oleh Simson? Apa? Betul, singa. Dirobek-robek mulutnya singa. Mestinya kan Simsonnya yang dirobek-robek. Tapi adik-adik, karena Simson ini diurapi Tuhan, maka singa itu bisa dikalahkan. Sampai dari singa itu bisa keluar apa? Madu, manis, enak, kuat. Tapi sayang sekali adik-adik. Simson ini pergaulannya jahat. Dia kena pergaulan dengan apa? Teman-teman dan juga dengan perempuan-perempuan yang dari Filistin. Mempengaruhi dia. Akhirnya dosa itu masuk kepada Simson, kebiasaannya yang baik itu jadi jahat. Dia berbuat dosa dengan semua, dengan perkara-perkara yang itu ada. Pokoknya dia nikmat, dia suka dengan perempuan itu, dia berbuat. Dia tidak mau menjaga dirinya, adik. Tidak mau hidup kudus, menuruti nafsu, menuruti keinginan daging. Akhirnya dia apa adik? Menuruti itu semua. Nah, coba adik lihat pada gambar yang sebelah kanan. Yang dulunya Simson itu kuat, gagah, ya diurapi Tuhan. Tapi karena pergaulannya yang jahat, akhirnya jadi apa adik? Coba perhatikan. Tentara Filistin itu adik. Akhirnya mengalahkan Simson. Dan matanya Simson sampai dicongkel adik-adik. Karena apa? Karena rambutnya Simson ini dipotong, rahasia kekudusannya sudah diketahui oleh musuhnya. Ya. Nah, akhirnya Simson menderita setengah mati adik-adik. Mungkin kepalanya, syaraf-syarafnya itu cekot. Tidak ada obatnya adik-adik. Wah, menderita. Tidak enak, pahit. Nah, oleh sebab itu, adik-adik,
Kalau kalian sudah tahu ada yang jahat, kalian apa? Jangan dekat, tetapi jauhi, lari daripada yang jahat supaya tidak kena. Amin. Saya akan bacakan satu ayat ya, Dedek. Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga dari terjemahan baru. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah, iya. Jadi tidak kena. Kalau orang bijak mendengar firman Tuhan, itu disebut orang bijak. Kalau ada yang jahat, sembunyi, tidak kena. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, yang menuruti hawa nafsu, berjalan terus, lalu kena celaka, jerat dari iblis. Oleh sebab itu adik-adik, perhatikan pergaulan. Ya. Pergaulan yang jahat itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Misalnya apa adik? Ya, dengan film-film, ya, dengan macam-macam tontonan, games, film yang sadis, yang porno, yang kejam, yang horor, dan lain sebagainya adik. Sampai begitu menyita, sampai begitu mengikat, ya. Tapi dibuat mainan, terikat, asik. Akhirnya orang seperti ini apa adik? Terjerat oleh tipu daya iblis. Terjerat. Kalau sudah terjerat, hatinya susah, marah-marah, ya tidak ada damai sejahtera. Coba adik-adik yang di rumah perhatikan. Kalau engkau banyak waktu di rumah, jangan malah terikat dengan pergaulan-pergaulan yang tersembunyi, yang jahat ini. Nanti bisa rusak, bisa pahit hidupmu. Tinggalkan. Kalau memang perlu dipakai untuk hal-hal yang baik, silakan. Untuk ikut pelajaran online, ya, untuk mencari bahan pelajaran, tugas, tidak apa-apa, silakan. Tapi selebihnya itu kalian harus hati-hati, adik-adik. Sekarang bagian yang selanjutnya, adik-adik. Jadi awas, adik-adik. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab iblis itu punya panah berapi. Adik-adik lihat pada gambar itu. Dia punya panah berapi. Iblis itu kan tidak kelihatan. Tapi dia bisa memberikan panah berapi masuk ke dalam hati seseorang. Adik-adik lihat pada gambar hati itu. Kalau hati itu tidak ada Roh Kudus dan firman Tuhan, adik-adik, maka panah berapi itu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran orang itu. Akhirnya orang itu apa, adik? Terbakar, marah, mengeluh. Wah, sudah gak enak, tinggal di rumah terus. Bosan ini makanan begini terus. Kalau kena panah berapi, sudah tidur-tiduran aja. Nanti aja tugasnya, baca Alkitabnya kapan-kapan aja. Akhirnya jadi apa, adik? Kalau kena panah berapi setan, malas, marah-marah, selalu ngomel, susah terus. Nasibku kok seperti begini. Tinggal di keluarga yang gak enak. Ini gak boleh, itu gak boleh. Iblis memberikan panah berapi supaya kita gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Kadang-kadang ada juga panah berapi rendah diri, adik. Aduh, masa depanku suram ini. Tidak bersyukur, adik. Rendah diri. Rasanya tidak berharga. Yang kena panah berapi juga misalnya tidak jujur. Itu kena panah berapi. Suka bohong. Juga yang simpan dosa. Diam-diam kelihatannya baik. Tapi diam-diam sembunyi simpan dosa. Film-film, tontonan, ya pikiran yang kotor, yang najis. Itu kena panah berapi dari iblis. Itu adik. Waduh, Kak, kok hidup saya seperti itu ya? Nah, adik, saat ini firman Tuhan menyadarkan kepada kita bahwa ada iblis yang seperti singa mengaum-ngaum hendak menelan barang siapa yang dapat ditelannya. Kita sekarang lanjutkan, adik. Kalau tadi panah berapi dari iblis bisa masuk,
Sekarang kita lihat bagian yang kanan itu ada. Ini orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh. Dia selalu waspada, berdoa, membaca Alkitab, taat kepada orang tuanya. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Coba adik-adik perhatikan gambar yang sebelah kanan. Iblis tetap memanakan panah berapi. Ah, kamu seperti begitu. Ah, enggak apa-apa. Gini adik-adik. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, punya firman Tuhan, maka kita tidak menuruti perintahnya iblis. Bahkan siasat iblis ini bisa kita kalahkan. Jadi enggak kena adik-adik. Hati kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa rajin, kita bisa sabar, penuh sukacita. Meskipun di masa pandemi ini kita harus stay at home, belajar di rumah, menuruti orang tua dan peraturan pemerintah. Supaya kita tidak tertular. Itu semua dilakukan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, rendah hati, dan jujur, dan bebas dari segala dosa. Itu adik-adik. Jadi yang sebelah kanan itu, perhatikan baik-baik. Jangan yang menjadi sebelah kiri adik-adik. Kena panah berapi dari iblis. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini biar boleh menjadi kekuatan bagi engkau. Supaya engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebagai kesimpulannya adik-adik, berjaga-jaga selalu dan lawanlah iblis dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan berkemenangan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Ya, mari kita akan akhiri, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu supaya kami selalu hidup benar di hadapan-Mu dan kami bisa melawan, mengalahkan tipu daya iblis. Dan kami hidup dalam kesucian, dalam kebenaran-Mu. Sebab itu yang membuat kami bahagia. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu ini. Mungkin ada di antara anak-anak yang di rumah yang sedang susah, yang bosan, yang malas, yang gelisah, yang terbelenggu. Pada saat ini setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka terbebaskan, mereka diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada orang tua atau anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah, kekurangan, yang sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus boleh dibebaskan, disembuhkan, dilepaskan dari segala ikatan kuasa kegelapan dosa dan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, untuk kepala sekolah minggu, untuk guru-guru kami yang ada di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, Menteri-Menteri, TNI, Polri, tim medis, sampai aparat yang paling bawah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat-Mu untuk dapat mengatur semuanya ini, sehingga bisa teratasi. Dan kami percaya Tuhan, segala pekerjaan iblis ini boleh dikalahkan, sehingga kami kelak Tuhan boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.